Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini kita bahas mengenai data dan ketidakpastian. Oke, seperti biasa kita akan bahas kuisnya dan teman-teman nanti bisa mengerjakan post testnya untuk mengetahui kemampuan teman-teman. Islam belum datang. Nabila, Azam, nggak ada. Cari makan. Oh, cari makan. Bintang, Neo Bintang. Nengok. Jalan tadi ada Feral. Belum. Fauzan belum. Naura ada. Nazila. Oke. Nurania. Oke. Nurania Nabila Kuliah. Pasha? Belum. Pasha belum. Ramanda? Nggak ada. Salsabila? Salsabila. Ufa? Ufa. Nggak ada, Pak. Pak Reza? Nggak ada. Karen? Bilkis? Nggak ada. Yasmin? Ada. Lana? Juan? Binda? Minta tolong diisi dulu kursi yang paling depan ya. Soalnya di video katanya nggak ada orang. Kamu berbalik. Kan itu nggak bisa muka. Nggak menakutkan kok. Aku nggak bakalan di situ. Aku seperti biasa aja. berjuang aktivitasnya dulu nggak apa-apa. Soal pertama
dikirim aja soalnya ada yang belum bisa akses aplikasi. Udah semua. Tidak bisa. Udah semua tuh. Itu udah ada, udah masuk. Kan jajan kamu yang bisa buka. Bisa. Nomor 1 sampai 3 semua sudah bisa buka ya aplikasinya. Ada yang kesulitan? Ya ada. Oke. Gambar. Astagfirullah. Dua. 6, 24, 70. Sampai 14 ini 0 sampai 14 ini 0 sampai 14 yang ini 15 sampai 64. Oke, diagram berikut menampilkan data mengenai usia penduduk di dua kota, yaitu kota A dan kota B, di mana diketahui terdapat 4.000 penduduk di kota 4 juta penduduk di kota A dan 3 juta penduduk di kota B. Ini ada 4 juta, ini ada 3 juta. Pertanyaannya, nomor 1, banyak penduduk usia 0 sampai 14 tahun di kota A. Berapa? Soal nomor 1, banyaknya penduduk usia 0 sampai 14 tahun di kota A. Gimana caranya? 100 dulu. 4 4 juta. Gimana 4 juta? 4 juta kali 18 juta. 4 juta dikali 18 juta. berarti 18 persen. 100 dulu. Ini coret. Ya. 8 kali 8 103. Berarti 8 kali 4. 8 kali 4. 3 2 3. 1 kali 4 tambah 3 7. Gimana teman berarti? 720. Iya, kalau aku dengar ada 4-nya tadi. Kalau pinggu berarti. Nomor 2 ada yang bisa nomor 2. Dicari masing-masing. Perbandingan banyaknya penduduk yang usia 65 di kota A dan kota B. Boleh cari masing-masing dulu baru dibandingkan, atau kalian mau pakai bandingin langsung juga boleh. Coba kalian enaknya gimana? Nomor 2 itu perbandingan banyak penduduk berusia minimal 65 tahun. Berarti yang di atas 65 dong, yang warnanya abu-abu, kota A dan kota B. Di atas 65 tahun untuk kota A dan B. Yuk, dapat. Udah keluar buku pun belum. Apa? B. Oke, kita coba. Kalau yang A banding B, yang A itu berarti 10% ya. 10/100 dari 4 juta. Kemudian yang B-nya 6/100 dari 3 juta. Berarti coret nolnya aja. Ya kan? Ini coret nolnya 1. Berarti 4/10 dibagi 6 kali 3 18/100.
Berarti sama dengan 4/10 dikali 100/18. Coret, bagi 2, 5, bagi 2, berapa bagi 2? 9. Berapa perbandingannya? Jadinya 20/9. 20/9. Ada yang sama atau berbeda dengan jawaban Anda? Sama Heran? Naura sama Naura? Sama, oke. Nomor 3 untuk soal yang terakhir. Nomor 3. Nomor 3. Penduduk usia produktif adalah 15 sampai 16. Jumlah penduduk usia produktif A dan B. Jumlah penduduk produktif A dan B. Berarti 72% dari 4 juta, 70% dari 3 juta. 72/100 dari 4 juta ditambah 70/100 dari 3 juta. 2 kali 4 8. 7 kali 4 28. 7 kali 3 21 tambah 0. Berarti sama dengan 4, 9, 8, 10. Oke? Di aplikasi. Bisa buka selang. 400. Oke? Sepertinya teman-teman tidak ada yang kesulitan dengan nomor 1 sampai 3. Oke, kalau aman boleh dicoba nomor 4 dan 5. Silahkan dicoba nomor 4 dan 5. Kalau ada kesulitan boleh ditanyain. Gimana? Nomor 4?
Anda punya X siswa laki-laki dan Y siswa perempuan. Pada satu ulangan matematika, rata-rata nilai siswa laki-laki 89. Rata-ratanya X adalah 89. Kemudian rata-rata ulangan siswa perempuan, berarti rata-ratanya Y adalah 92. Rata-rata nilai seluruh ulangan siswa. Ada yang dapat? Kok ada bukannya? Karena ragu. D, oke, kita buktikan apakah D nomor 4? Oh, 4. Apa rumus rata-rata? Iya, rumusnya adalah jumlah data. Ini data tunggal tapi ya. Data dibagi banyak data. Nah, pertama yang laki-laki dulu. Yang laki-laki kan rata-ratanya adalah 89 ya. Kita jumlahnya nggak tahu berapa, jadi anggap saja jumlahnya X. Dibagi, jangan X. Nah, ini kan bawahnya X. Kita bikin aja jumlah data laki-laki. Jumlah data laki-laki. Jadi jumlah data laki-laki adalah 89 X. Nah, yang perempuan jadinya kan nanti Y sama dengan jumlah data perempuan dibagi banyaknya perempuan. Berarti 92 sama dengan jumlah data perempuan dibagi banyaknya perempuan. Jadi berapa tuh jumlah data perempuan? 92Y. Iya, jumlah data perempuannya adalah 92Y, benar. Nah, kalau jumlah total, rata-rata total. Rata-rata total berarti Anda bikin aja rata-rata total adalah ya jumlah data yang laki-laki yaitu 89X ditambah jumlah data yang perempuan 92Y dibagi total laki-laki sama total perempuan. Intinya kan jumlah data dibagi banyak data. Jadi jawabannya D, benar. Nomor 5 yang dapat nomor 5? D, oke, Karen udah dapat D. Kita buktikan. Jika rata-rata nilai ulangan siswa di kelas tersebut adalah 91, maka berapa perbandingan X dan Y? Kamu tinggal lanjutin aja yang ini. Berarti nomor 5, rata-rata totalnya berapa? 91. Rata-rata totalnya adalah 91. Berarti sama dengan 89X ditambah 92Y dibagi X tambah Y. Kali silang 91X plus 91Y sama dengan enaknya dimanain? X-nya yang ke depan 91X min 89X sama dengan 92Y min 91Y. Berarti berapa ini? 2X sama dengan Y. Berarti apa yang diminta? Perbandingan laki-laki dan perempuan loh. Atau perempuan dulu, laki-laki? Laki-laki dulu. Berarti X per Y sama dengan 1 per 2. Berarti perbanding. Jadi X per Y sama dengan 1 loh. Y-nya pindah bawah, 2-nya pindah bawah. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 2. Ya silahkan yang baru, ini saya punya murid baru. Saya boleh nggak? Dari mana? Ngawi. Yang ini? Orang ini? Ya. Kan mau perbandingan laki-laki dibagi perempuan, ya kan? Laki-laki tadi kan X, perempuan Y. Kamu baca dulu yang didahulukan laki-laki atau perempuan? Soalnya tuh nggak bisa kebalik tuh. Laki-laki banding perempuan atau perempuan banding laki-laki? Nilai X dan Y. Nilai X dan Y, perbandingan X dan Y. Iya. Nah berarti X duluan toh. Oh. Nah berarti X yang di atas kan. Oh. Nah berarti kamu tinggal pindahkan Y nya bawah.
Oh iya. Nah kan, terus duanya pindahin ke belakang, jadi di bawah. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Tinggal dibandingkan aja, banding-bandingkan. Dibuka ininya, apa namanya, bank soal. Oh iya. Kalau soal aja, nggak usah kuis. Nanti kalau kuis nggak kayak buru-buru. Itu dikirimkan temen Anda yang baru datang itu. Iya. Temenmu toh? Teman Lara sama Ali juga. Iya, aku nanya temenmu toh. Terus Ada. Nah, azam tuh yang mana? Terus Islam tuh yang mana? yang Daura berangkat kak. Oh berarti sekarang nggak berangkat ya? Iya. Oh tapi pikir Islam, kalau orang aku ternyata. Bel tadi, terus Fauzan ada tapi telat. Pasya ada tapi telat. Mana Pasya? Ada yang ditanyakan lagi dulu nomor 4 nomor 5 man? Oke, jadi kalau aku notice lagi ya, kalau soalnya tentang perbandingan, teman-teman harus dibaca benar-benar apa banding apa. Soalnya kadang-kadang itu terbalik, ada pilihannya 2:1, 1:2 gitu. Jadi harus kalian benar-benar baca yang mana dulu baru yang mana. Berarti dibalik kok kak? Iya. Kalau kayak gini kan berarti maksudnya X-nya 1, Y-nya 2. Berarti Y itu lebih banyak dari X. Kan sudah kelihatan Y itu 2 kalinya X. Ya. Jadi bukan X-nya yang 2, justru Y-nya yang 2 kalinya. Ya Allah, menggambar lagi depannya. Aku lagi lama di bela. Ya, jangan berlama-lama ya. Karena tahu suka ya aku. Jangan lama-lama. Nomor 6 sampai 8. Lah. Bisa-bisanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu keluarga. Rumahnya Lisa, rumahnya Susi. Ilustrasi DNA terdiri atas 21 kotak persegi yang setiap sisinya dianggap sebagai jalan. Lisa akan berjalan dari rumahnya menuju rumah Susi dengan berjalan ke kanan lalu ke atas. Lisa jalan ke kanan lalu ke atas. Lisa berjalan ke kanan lalu ke atas. Pertanyaannya, silahkan dicoba dulu 6, 7, 8. Kalau udah kasih tahu guys. Ya. Jangan kencang-kencang jatuh waktu nanti. Maaf kak. Makanya disuruh pindah depan. Aku hujan tuh pas berangkat sampai satu udah. Tapi bukan. Udah. Nanti lagi interogasinya. Interogasinya nanti lagi, silahkan dibuka kuisnya. Siap. Dicoba nomor 6 sampai 8. Pasya, ada aku suruh ngirim temenmu. Iya kak, bentar kak. Bisa nggak linknya
aja kalau nggak bisa di-download. Apa butuh bantuan yang kirimin siapa? Ron kirim di grup dulu kan? Saya Ron tolong kirim di grup dulu. Nomor 5 nomor berapa? Kalian 678 itu tentang permutasi dan kombinasi sama faktorial. Awas. Bisa bikin video tak? Masih ingat nggak nomor 6? Siapa yang masih ingat? Dia berjalan ke kanan dulu baru ke atas. Berarti sebenarnya ada berapa kotak yang dia lewatin? 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 kan? Berarti 10 aku sudah gambar kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10. Jadi 10 faktorial dibagi yang mendatar berapa? 7. Yang vertikal berapa? 3. Dah hitung. Berarti 10, 9, 8, 7. Ini 7 faktorial. Ini 3-nya mundurin. 3, 2, 1. Dan udah bisa coret yang mana yang bisa dicoret. Kalau faktorial kayak gitu, kalau bisa dicoret, coret udah. Daripada kamu ngitung banyak-banyak. 3 sama 9 itu 3, sama-sama dibagi 3. 8 sama 2, sama-sama bagi 2, 4. Berarti berapa? Iya, berarti dia punya 120 rute. Pokoknya kalau pertanyaannya tentang rute-rute kayak gini, yang bagian atas itu adalah totalnya, total kotak yang dia lewatin. Yang bagian bawahnya itu mendatarnya berapa, vertikalnya berapa, semuanya difaktorialkan. Kalau rute kayak gitu. Jadi nanti kalau aku punya misalnya 30 kotak, banyak amat ya 30 ya. Misalnya deh, kayaknya ini pernah deh di soal mana ya, aku lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Misalnya Fedi di sini, kemudian Andi di sini. Berapa banyak rute yang bisa dilalui Beni untuk ke rumah Andi? Berapa jawabannya? Kalau ada berapa banyak rute yang bisa dilalui
Denny untuk mandi. Berarti 1 kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 faktorial. Dibagi yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial. Yang naik 2 faktorial. Dah, Anda tinggal hitung dah. Anda udah bisa hitung faktorial semua kan? Jujur bisa semua? Nah, awas sama bisa ya. Nah, dari situ aja. Nah, kalau misal saya tanya jarak terpendek antara Denny dan Andi berapa? Jarak terpendek antara Denny dan Andi. Kalau ditanya jarak terpendek, berarti Anda tariknya garis lurus. Nah, berarti kan kita kuraskan. Berarti BA itu adalah akar dari 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 25 tambah 4. Berarti akar 29. Tuh, itu kalau jarak terpendek kayak gitu. Jadi, kalau jarak terpendek, kalau ada titik yang maksudnya nggak sedataran gitu atau vertikalan, nah itu berarti miring. Jadi kalian cari miringnya, itu jarak terpendek. Dan kembali kepada soal Anda nomor 7. 7. Jika Lisa harus melalui titik P, berapa banyak rutenya? P-nya di mana? Tarik. 1, 2, 3. Lisa di sini 1, 2, 3. Lihat, dia harus lewat sini. Nah, berapa banyak? Berarti Anda pisah dari Lisa ke P dulu. Siapa yang paling bawah ya? Dari Lisa ke P dulu, baru dari P ke Susi. Nanti dikalikan. Karena harus lewat P kan? Kalau harus lewat P, banyak rutenya. Ini kalau harus lewat P, maka banyak rutenya. Nanti jadinya rute dari Lisa sampai ke P dikali rute dari P sampai ke Susi. Rute dari Lisa sampai ke P dikali rute dari P sampai ke Susi. Ketemu? Oke. Yang rute dari Lisa sampai ke P gimana faktorialnya? Benar, 5 faktorial dibagi ya, terus dikali yang rute P sampai S 3 faktorial 2 faktorial. Benar. Jadi ini 5 turun kali 4 faktorial dikali 5 4 3 dibagi 3 faktorial 2. Berarti ini bisa coret.
bisa coret. Ini dicoret bagi 2, ini 2. Berarti hasilnya berapa? 5 kali 10, 50. Ya, jadi rutenya ada 50. Benar. Ada pertanyaan dulu? Sekarang nggak boleh lewat titik P. Kalau tadi harus lewat titik P, sekarang nggak boleh lewat titik P. Ini sebenarnya soal gampang, guys. Kalau yang nggak boleh lewat, itu kata-katanya mirip sama nggak boleh berdekatan. Jadi rumusnya adalah semua dikurangi sama yang boleh lewat. Berarti semuanya berapa? Iya, yang boleh lewat ada berapa? 50. Berarti yang kalau nggak lewat situ, maka ada berapa rute? 70. Gitu. Jadi kalau yang tidak boleh dilewati atau tidak boleh berdekatan, itu semuanya dikurangi yang boleh. Kalau yang tidak boleh itu pokoknya semuanya dikurangi yang boleh. Oke, terakhir nomor berapa? 9, 10. 9 dan 10. Soal nomor 9 dan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuhnya mana? 7, 8. Oke, 9, 10 silahkan dicoba dulu teman-teman. Bisa? Apa? Benar, nomor 9 E. Ada yang dapat lagi selain Karen? Apa? Iya, E. Naura dapat. Yang lain? Anda pahami dulu soalnya. Presentase penduduk yang berada pada kategori usia tidak produktif di negara tersebut. Berarti Anda cari tahu dulu yang produktif usianya berapa sampai berapa? 15 sampai 59. Itu yang usianya produktif 15 sampai 59. Berarti yang enggak produktif
Ya, 0 sampai 14 tahun dan 60 ke atas. Berarti yang 0 sampai 14 dan 60 ke atas. Yang 0 sampai 14 tahun ada berapa orang? 60. Yang 60 ke atas? 22. Berarti kita totalin berapa? 8. Sekarang total semua orangnya berapa? Total semua penduduk berapa total semua penduduknya? 250. Nah, yang namanya presentase itu yang diminta yaitu yang ini, yang usianya ini dan ini, berarti 82 totalnya dibagi sama total semuanya. Karena mau diminta presentase dikali 100%. Berarti tinggal coret 25 sama 10 bagi 5. 2 bagi 5 82 kali 2 bagi 5. 82 kali 2 bagi 5%. Berapa tuh? 32,8%. Itu. Jadi kalau ditanya presentasenya segitu. Sekarang kalau pertanyaannya tak balik, berapa yang usia produktif presentasenya? Kalau misal pertanyaannya tak bikin jadi berapa presentase usia produktifnya? Iya, sebenarnya tinggal kurangin karena kamu sudah punya ini toh. Tinggal 100 dikurangi 67,2 dikurangi 32,8. Berarti 67,2%. Tapi kalau misal Anda belum ketemu ini, ya mau nggak mau Anda menjumlahkan yang usia 15 sampai 29, 30 sampai 44, 45 sampai 59. Dijumlah semua. Ini berarti 65, 61, 42 ditambah. Berarti 5 tambah 1 6, 6 tambah 2 8, 12 tambah 4 16. Nah, sudah berarti 168 dibagi 250 dikali 100%. Ini coret bagi 25, 4 bagi 25 berapa? Bagi 50 aja lah. Nggak bisa ya? Bisa kan? Bagi 50, 2 bagi 55. Dan 168 kali 2 bagi 5. 168 kali 2 bagi 5. Nanti hasilnya adalah 67,2. Nek kamu nggak percaya, ya silahkan dihitung sendiri. Jadi itu caranya cari presentase dong. Mudah nggak? Mumpung nggak? Ini termasuk soal-soal yang gampang ya di PM. Jadi ya kalau bisa yang kayak gini benar semua. Nomor 10. Nomor 9 kan nomor 10. Nomor 10 pertanyaannya. Terpilihnya seseorang yang berada di atas produktif adalah iya, benar. A. Jika satu orang dipilih secara acak dari jumlah penduduk tersebut, terpilihnya seseorang yang berada di usia produktif. Kalau yang peluang dipilihnya ini sama aja peluang sebenarnya. Coba hitam lima, merah hilang. Ini nomor 9. Ini nomor 10. Kalau itu sebenarnya yang ditanya adalah peluang terpilihnya yang berada di usia
produktif. Berarti yang namanya peluang itu adalah NE dibagi NS. NE-nya kan yang usia produktif ada 168, NS-nya 250. Tinggal Anda bagi berapa? 0,67. Jadi peluang terpilihnya satu orang yang berusia produktif adalah 0,67. Dan silakan Anda kerjakan post testnya. Silakan dikerjakan post testnya. Ini yang di papan tulis tak fotokan. Semoga aja kelihatan. Nanti kayak kemarin. Penting banget. Banyak sih paketnya. Udah jelas kok, jelas. Kamu kerja terus apa nih, Pak? Kamu nomor 5 aja. Belajar dong. Semalamnya kan masih ujian tadi pagi. Solo ya. Terus. Lu kira bisa? Oh, Sini kabar. Nah, makasih. langsung masuk UGM. Kalau anak sekarang dilarang malah makin pergi. Ya udah pergi aja. Untung masih pulang. Lu masih pulang ya? Untung masih ingat pulang. Ada yang nggak bisa buka postes? Oh iya, si Anu nggak bisa. Aku nggak bisa. Tidak tak bukain dulu. Mau bisa ya? Itu anak baru siapa namanya? Ini temennya Farel ya, mau tanya, baru mau tanya. Oh anak terus? Sama kayak dia itu loh, temennya Farel, baru mau tanya. Terus? Temanku bareng berarti. Farel ini maaf tuh, maaf. Ngomongin ya, Pak. Jadi kamu kesini trial diajak Farel. Terus kamu ditinggal sendiri, Farel pergi. Tadi berempat di kopian tuh. Siapa? Berempat tadi kita di kopian. Sama Farel. Oh, habis itu dia dikabarin tukang servis laptopnya nggak bisa hidup. Si Farel. Langsung pikirannya pusing kan dia. Udah nggak pergi. Jadi, Astagfirullah. Coba itu kerjakan bareng si Pasha. Buka ya? ya Buka nggak Sya? buka ini buka. Ya, bisa sini. Nah tuh temenmu bantuin ngitung tuh. Bantuin kita enggak? Temennya Dika yang bantuin ngitung. Yuk cuma 3 loh soalnya, ya Allah. Satu. Ya. Ya, langsung di sini.
120 hotel. Kak Om. Masa? Harusnya ada loh. Tanggal ke 8 apa? Aku tengok, Oh, 5 faktor ya? Iya, 120 rute, 120 sama aja 5 faktorial. 120 itu sama dengan 5 faktorial. Terus apa lagi yang nggak ada? Yang ganti yang mana lagi? Proses terhambat lagi. Nomor 7 ada kok. Nomor 8 juga. Iya ya. Oh berarti kalau misal Anda merasa Anda menghitung udah bener gitu ya. Terus tapi nggak ada di pilihannya, tapi di pilihanmu tuh ada faktorial. Nah kamu coba hitung faktorialnya. Jadi kalau sama mungkin jawabannya bentuknya itu adalah faktorial. Kayak 120 itu adalah 5 faktorial. Bisa mau ya, benar semua. Bagus. Bisa dia. Ini kok namamu bacanya? Kan aku cari. Ya. Mana sih? Orang kalau nggak punya pikiran nggak hidup ya. Berarti masih hidup ya? Masih hidup berarti kalau punya pikiran tuh masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa mikir. Bisa Yasmin. Alah, beli paket. Media. Bisa Dana. Sudah Ben. Berapa menit lagi Ben? 7 Ben. Kayak pakai webnya. Itu sih ilmu lo sih ya, munggah-munggah. Ya biasanya kalau orang udah muat tidak bisa ngomong lagi. Pengennya cari posisi nyaman. Apa yang susah? Orang ini gara-gara aku udah baik. Astagfirullah, deg-degan tadi.
Langsung aja kerjakan proses Anda. Itu. Aman. Langsung kerjakan prosesnya. Penjelasan tulisnya di depan Ramanda. Kalau nggak tahu banyak. Tapi nggak sama sekali. Semuanya. Oke, ketemu. Namanya saling pengertian ya. Itu kan yang Ampun, bos. harusnya kedua. Bener semua. Explainer ya? Berarti ini mas. Yang kan ada kayak Sekarang berapa? Oke, sudah semua loh ya, semua ya. Sama banyak. Dia berdatang dan semua. sekali lagi ya. Ini kan 12 sih ya. Tapi hasilnya Pak. Mulai lagi ujo, ekses mungkin ujo. Jasmine ada kesulitan. Seribu ya. Kali harus 1000 ya. Tapi satu. Ya. Katanya anu nggak mainan anak-anak katanya. Berarti sekolah sama. Awas besok kalau soal untuk keluar di UTBK salah. Kurang terus. Oke. Aku tadi bilang. Soalnya memang gampang, makanya kalau keluar di UTBK ada soal yang kayak gini gitu. Maksudnya kan lebih gampangan PK. Ada kata kerjain ya gampang kan, wis paham toh bos. Tuker wae, tuker. Mikir kids. Enggak sih, kita kan juga belajar. Halo, Soalnya lain pula lagi soalnya. Yes. Penan di mana? Kalau UTBK 25, gampang-gampang. Yang UTBK 25. Gampangan PK nya daripada PM-nya yang 25. Soalnya ada juga yang gambarnya nggak Atau bagus. rasa ini. Tapi Oh, juga punya gambarnya. Oke guys, udah semua dan lihat nilainya juga bagus-bagus. Berapa jawabannya? Yang pertama siapa masih ingat? 86. Jadi Anda punya rata-rata 84. Nilai pertama keduanya 81. Ada yang nggak bisa ngitungnya? Berarti kan dia 84. Rata-ratanya 84. Dari 5 nilai, yang 2 81, yang 3 sama. Kita bikin aja.
Jadi 84 kali 5 sama dengan 162 ditambah 3A. Berapa ini? 84 kali 5? Terakhir nih, pembahasan terakhir. Berapa? 420 kurang 162 sama dengan 3A. Berapa? 258 bagi 3 sama dengan A-nya 8. Nah, berarti nilai karena tiga-tiganya sama, maka rata-ratanya ya tetap 8. Maka 86 tambah 86 tambah 86 bagi 3. Jadi tetap hasilnya 80. Nah, terus kalau median diurutin aja 81 81 86 86 86. Berarti mediannya 8. Nah, ini mediannya. Kalau bertambah 1 ya, Anda mau nilai berapa? 85 dari 6 ujian. 85 kali 6 berapa? 5 kali 6 30 0 3. 8 kali 6 510. Nah, total sebelumnya berapa? 420. Berarti nilainya harus tambah itu adalah 510 dikurangi 420 berapa? 90. Jadi nilainya harus 90. Ya gitu, kalau nyari tambahan kayak gitu kamu cari aja total setelah ditambah, terus kamu kurangi sama total sebelumnya. Total itu dikalikan. Itu sih. Oke, sebelum kita akhiri ada beberapa yang saya mau ceritain. Itu tadi data apa? Rata-rata untuk data apa? Data apa namanya? Dia data tunggal, benar. Jadi itu adalah rata-rata untuk data tunggal. Ada yang tahu kalau rata-rata data kelompok? Kayaknya juga nggak keluar sih. Tapi kalau seandainya keluar itu pakai nilai tengah kelas. Ada yang belum bisa bedakan data tunggal sama kelompok? Tapi data kelompok nggak pernah keluar. Yang namanya data kelompok itu interval kayak soal nomor 9, 10 itu data kelompok. Berarti harus dikali-kali itu. Iya, harus cari nilai tengah kelasnya dulu. Nah, datanya dikali sama nilai tengah. Nilai tengah kelasnya. Dibagi sama banyak data seperti itu. Oke, tadi kalau misal mau cari rute gimana? Difaktorialkannya gimana? Berapa garis dibagi sama berapa garis sama kolom. Iya, benar. Berapa banyak garisnya dibagi baris sama kolom. Kalau rute terpendek yang gimana tadi? Ya, di Pitagorasis. Nah, apa lagi ya? Data yang itu. Gimana cara cari peluang? Tanya dibagi semuanya. Ya, kalau cara cari presentase? Dikali 100. Ya, tinggal dikali 100. Ada bentuk lain kah selain persen untuk diagram lingkaran? Derajat. Derajat. Kalau derajat kalau berapa? 360. 360. Oke. Nanti kalau aku tanya, kalian belajar apa aja ini? Data dan ketidakpastian. Anda belajar apa aja ini? Data dan ketidakpastian tuh. Dia nomor 1 sampai nomor 3 apa materinya? Data dan ketidakpastian. Iya. Nggak berubah jawabanku. Nomor 1 sampai 3 itu penyajian data. Nomor 4 sampai 5 itu namanya, kalau Anda masih kenal, itu statistik deskriptif. Ada rata-rata, median, modus, itu statistik deskriptif namanya. Terus yang nomor 6, 7, 8 itu faktorial atau pencacahan. Nomor 9, 10 itu kembali lagi kepada statistik deskriptif. Tapi bentuknya lebih ke penyajian data. Itu aja sih untuk hari ini. Ada pertanyaan? Terima kasih Kak. Jelas? Jelas. Kita tidak akan mengulangi materi yang sama ya. Iya. Kalau bisa
siapa? Siapa kuwi? Dik. Masa kamu banget amat, sedangkan kamu jawab, sedangkan kamu telat. Ngerti dhewe to barange. Alhamdulillah. Ya udah kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik. Apa? Iya. Apa?